Tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru. Presiden AS Donald Trump mendorong kampanye tekanan ekonomi besar-besaran untuk mengisolasi Iran. Washington bahkan meminta negara-negara lain, termasuk China, ikut menekan Teheran. Namun, langkah tersebut justru menghadapi penolakan dari Beijing dan Moskow. China secara terbuka menolak sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Iran. Rusia juga menyatakan tidak akan mengikuti sanksi yang diberlakukan Washington. Situasi ini membuat strategi Trump untuk mengisolasi Iran menghadapi persoalan besar. Bagaimana jika negara-negara yang masih menjadi mitra ekonomi penting Iran justru tidak mau mengikuti tekanan Amerika? China menjadi negara yang paling penting dalam persoalan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Beijing menilai sanksi dan tekanan bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Iran. China mendorong seluruh pihak menyelesaikan konflik melalui jalur politik dan diplomasi. Sikap Beijing tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Scott Bessent meminta China bergabung dalam kampanye tekanan ekonomi terhadap Teheran. Bessent bahkan menggambarkan langkah Washington sebagai kampanye isolasi ekonomi terkoordinasi yang sangat besar. Pemerintah Amerika Serikat juga memperingatkan negara maupun perusahaan yang tetap memberikan dukungan ekonomi kepada Iran dapat menghadapi konsekuensi. Washington ingin memutus jalur perdagangan, keuangan, dan terutama pendapatan minyak Iran. Masalahnya, China merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran. Berdasarkan data Kepler yang dikutip Reuters, China menyerap lebih dari 80% ekspor minyak Iran yang dikapalkan pada 2025. Artinya, keberhasilan strategi ekonomi Amerika sangat bergantung pada sejauh mana Beijing bersedia mengikuti tekanan tersebut. Dan sejauh ini jawabannya adalah tidak. Beijing justru mempertahankan posisi bahwa sanksi sepihak tidak akan menyelesaikan persoalan. Sikap China tersebut semakin penting karena perang dan blokade di sekitar Iran telah mengganggu jalur perdagangan energi. Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif. Lalu lintas minyak melalui kawasan tersebut telah mengalami gangguan serius. Reuters melaporkan pengiriman minyak Iran melalui Selat Hormuz praktis terhenti, sementara ancaman terhadap kapal tanker membuat pasar energi global berada dalam ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, China memiliki kepentingan langsung. Beijing membutuhkan pasokan energi dan selama ini menjadi pembeli penting minyak Iran. Ketika Amerika Serikat meminta China menghentikan transaksi dengan Iran, Beijing bukan hanya diminta mengambil sikap politik. China juga diminta mengambil keputusan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kebutuhan energinya sendiri. Itulah sebabnya tekanan Trump terhadap China menjadi jauh lebih rumit. Washington memiliki instrumen sanksi. Tetapi Beijing memiliki hubungan dagang dengan Iran sekaligus kepentingan strategisnya sendiri di kawasan. Di sisi lain, Rusia juga berada di kubu yang menolak tekanan sepihak Amerika Serikat. Rusia selama ini memiliki hubungan strategis dengan Iran dan China. Moskow juga berulang kali menentang penggunaan sanksi unilateral sebagai instrumen politik. Penolakan China dan Rusia membuat tekanan terhadap Iran berpotensi tidak berjalan seperti yang diharapkan Washington. Sebab, sanksi ekonomi akan lebih efektif apabila negara-negara besar ikut menerapkannya secara bersama-sama. Jika negara tertentu tetap membeli minyak, menyediakan jalur perdagangan, atau mempertahankan hubungan finansial dengan negara yang dikenai sanksi, ruang bagi negara tersebut untuk bertahan tetap terbuka. Dan Iran sudah memiliki pengalaman panjang menghadapi sanksi. Teheran selama puluhan tahun telah hidup di bawah berbagai pembatasan ekonomi. Pemerintah Iran pun berulang kali menunjukkan kemampuan untuk mencari jalur perdagangan alternatif dan mempertahankan ekspor melalui jaringan yang lebih sulit dilacak. Namun, kondisi Iran saat ini juga tidak bisa dianggap ringan. Perang yang berlangsung sejak akhir Februari telah memberikan tekanan besar terhadap infrastruktur, ekonomi, dan kemampuan militer Iran. Amerika Serikat kini mencoba mengubah tekanan tersebut menjadi kampanye ekonomi. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan Washington akan memperkenalkan sanksi yang disebut sebagai yang paling berat dalam sejarah. Ia juga meminta China dan negara-negara lain ikut serta dalam kampanye tersebut. Presiden Trump bahkan memperingatkan negara-negara yang membantu Iran bahwa mereka dapat menghadapi konsekuensi ekonomi. Namun, ancaman tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Semakin luas Amerika memperluas sanksi sekunder, semakin banyak pula negara yang harus memilih apakah mengikuti Washington atau mempertahankan kepentingan ekonominya sendiri. China menjadi ujian terbesar. Jika Beijing tetap membeli minyak Iran, maka sebagian tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran akan kehilangan daya. Bukan berarti Iran otomatis terbebas dari sanksi. Tetapi Iran tetap memiliki pembeli. Dan selama minyak masih dapat dijual, aliran pendapatan untuk mempertahankan ekonomi tetap tersedia.
Disinilah konflik Iran-Amerika Serikat mulai berubah menjadi pertarungan yang lebih besar. Bukan hanya perang antara dua negara, tetapi juga pertarungan mengenai siapa yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap sistem perdagangan global. Amerika Serikat ingin menggunakan kekuatan finansial dan jaringan sanksinya. Cina memilih mempertahankan hubungan ekonominya dan mendorong jalur diplomasi. Rusia berada di sisi yang sama dalam menolak tekanan sepihak. Sementara Iran berusaha bertahan dengan memanfaatkan hubungan tersebut. Situasi ini juga berpotensi memengaruhi harga minyak dunia. Reuters melaporkan harga minyak sempat naik lebih dari 5% dalam sepekan setelah pembicaraan damai AS Iran mengalami kebuntuan dan gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz semakin parah. Bahkan ketika harga minyak kemudian bergerak turun karena pasar menunggu pengumuman sanksi baru Washington, ketidakpastian pasokan tetap menjadi persoalan utama. Jika tekanan ekonomi semakin besar dan Iran membalas dengan memperketat akses energi melalui Selat Hormuz, konsekuensinya dapat dirasakan jauh di luar Timur Tengah. Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi akan ikut terdampak. Cina sendiri harus menghitung ulang risiko pasokan energinya. Di sisi lain, Amerika juga harus menghitung konsekuensi dari strategi tersebut. Sebab, memaksa Cina memilih antara Washington dan Teheran berpotensi membuka front ekonomi baru antara dua kekuatan besar dunia. Dan jika Cina serta Rusia tetap menolak, upaya mengisolasi Iran menjadi jauh lebih sulit. Itulah mengapa penolakan Beijing dan Moskow bukan sekadar pernyataan diplomatik. Ini merupakan tantangan langsung terhadap strategi ekonomi Donald Trump. Washington ingin membuat Iran semakin terisolasi. Tetapi Cina dan Rusia menunjukkan bahwa mereka tidak otomatis bersedia menjadi bagian dari strategi tersebut. Kini pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Amerika Serikat mampu menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Pertanyaan yang lebih besar adalah, seberapa banyak negara yang bersedia mengikuti Amerika? Sebab, sanksi hanya akan benar-benar efektif jika negara-negara lain ikut menutup pintu. Jika Cina tetap membeli minyak Iran, Rusia tetap menjadi mitra strategis, dan jalur perdagangan alternatif masih tersedia, maka tekanan Trump berpotensi tidak menghasilkan isolasi total terhadap Teheran. Dan dalam perang ekonomi, kemampuan bertahan seringkali sama pentingnya dengan besarnya tekanan yang diberikan. Untuk saat ini, Iran masih memiliki dua kekuatan penting di belakangnya, kepentingan ekonomi Cina dan dukungan strategis Rusia. Sementara Amerika Serikat masih memiliki kekuatan finansial dan jaringan sanksi global. Konfrontasi ini pun belum selesai. Justru, setelah perang militer memasuki fase baru, medan pertempuran berikutnya tampaknya bergeser ke ekonomi.